Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, sahabat yang dikasih Tuhan, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya, dan salam antusias. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu memperhatikan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 146. Sesuatu hal yang sangat indah yang saya yakin perlu kita simak dan perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Dituliskan di dalam Mazmur 146 ini, ayat yang pertama adalah Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat yang kedua, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ini saya katakan hal yang sangat indah, hal yang sangat luar biasa, perlu untuk kita simak, perlu kita renungkan, perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apakah itu? Ayat pertama dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pemazmur mengatakan kepada dirinya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia tidak berkata kepada orang lain, pujilah Tuhan, tapi dia berkata kepada dirinya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Artinya dia memotivasi, dia mendorong, dia mengarahkan dirinya untuk memuji Tuhan. Dan ini merupakan hal yang sangat penting, karena saya sadari, saya memperhatikan di tengah-tengah keadaan yang dialami oleh manusia, seringkali dirinya lemah dan dirinya berkurang, dirinya merosot di dalam memuji Tuhan. Dan ada orang berkata, bagaimana mau memuji Tuhan, Pak Pendeta? Keadaan saya masih dalam keadaan tidak baik, bisnis saya masih belum maju, keadaan ekonomi keluarga saya dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Kami banyak persoalan, kami banyak pergumulan. Bagaimana memuji-muji Tuhan? Bapak dan Ibu, ayat firman Tuhan dan yang dilakukan oleh pemazmur tidaklah demikian. Tapi justru dia berkata kepada dirinya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Artinya di dalam segala situasi keadaan apapun, bahwa kita harus memuji-muji Tuhan, berkomitmen memuji Tuhan, mendorong diri kita untuk terus memuji Tuhan, memotivasi, menyemangati diri kita untuk terus memuji Tuhan. Karena memang keadaan bisa saja melemahkan diri manusia, tetapi di dalam keadaan tersebut kita harus memuji-muji Tuhan dan ambil keputusan seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dia tidak berkata begini, aku hendak memuliakan Tuhan selagi aku punya uang banyak, selagi aku tidak punya persoalan. Tidak, tapi dia katakan, aku hendak memuliakan Tuhan selagi aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi selagi ada di dunia ini, selagi masih hidup, apapun situasinya, apapun kondisinya, pemazmur berkata kepada dirinya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Wow, luar biasa sekali. Makanya saya katakan luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya sudah beberapa kali mendengarkan begini. Contoh ya, ayo ke gereja yuk, ibadah yuk. Ada orang berkata, malas ke gereja. Kenapa? Saya masih banyak pergumulan, masih banyak persoalan. Aduh, saya susah, keuangan saya juga lagi merosot. Aduh, susah. Nah, kita perlu memuji Tuhan, beribadah kepada udahlah, saya nggak beribadah lah karena persoalan saya. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat kontradiksi, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Pemazmur mengatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selagi aku hidup. Jadi artinya selagi masih hidup, selagi masih bernafas, selagi masih ada, memuji Tuhan. Bukan selagi punya uang, selagi semua lancar-lancar saja, semua bisnis masih keadaan baik-baik, maka memuji Tuhan. Tidak itu yang dikatakan. Tapi selagi aku hidup, dan dia berkata, selagi aku ada, aku memuji Tuhan, aku memuliakan Tuhan, aku bermazmur bagi Tuhan. Dan dia berkata kepada dirinya, muliakanlah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Luar biasa kan? Nah, makanya saya katakan ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan juga. Dan dia katakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kita harus memuji Tuhan
Bukan karena Tuhan mengharuskannya, tapi karena itu yang terbaik bagi jiwa kita. Di dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kalau kita terus membawa puji-pujian bagi Tuhan, kita terus memuji-muji Tuhan, kita terus membawa pengagungan kepada Tuhan, itu hal yang terbaik buat jiwa kita. Kita akan mengalami kesegaran, kita akan mengalami sukacita, dan di dalam hadiratnya kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan mengalami jamahan Tuhan waktu kita memuji Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini, hari Minggu, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti beribadah di rumah melalui aplikasi yang ada secara online, saya mau katakan di saat memuji Tuhan, puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan ibadah itu dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Atau juga beribadah secara onsite di gedung gereja, juga lakukan itu menjadi memberikan pujian bagi Tuhan, menyanyi bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sadari bahwa hidup kita ini hidup untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Jangan asal-asalan. Jangan sampai datang dengan wajah yang merengut, memelas. Aduh, sepertinya bagaimana. Datang kepada Tuhan dengan sukacita. Di dalam ayat firman Tuhan ini diberikan alasan-alasan, beberapa hal yang perlu kita simak mengapa kita harus memuji Tuhan. Alasannya, sekali lagi, ini bukan keharusan, tapi untuk mencerahkan pikiran kita, mencerahkan hati kita, bahwa kita memuji-muji Tuhan adalah hari yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan saya katakan itu adalah sewajarnya, bahkan sepatutnya. Apa yang terjadi? Dikatakan jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Dalam hal ini, ayat ini menjelaskan kepada kita, manusia tidak bisa memberikan keselamatan, Allah bisa memberikan keselamatan. Jadi karena hanya Dia yang bisa memberikan keselamatan, ya Dialah yang kita puji-puji dalam kehidupan kita. Yang berikutnya lagi, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, Dia, Tuhan, adalah pencipta langit dan bumi, alam semesta ini. Bapak Ibu ingat bagaimana cara Tuhan menciptakan bumi ini, langit dan segala isinya? Oh, Dia hanya berfirman. Kalau Dia hanya berfirman, jadi saya bisa katakan juga, kalau Tuhan berfirman dan Dia menyatakan firman-Nya dalam kehidupan saudara, kehidupan keluarga saudara, semuanya jadi. Terbukalah berkat, terbuka berkat. Terbukalah pintu pertolongan, terbuka pintu pertolongan. Karena bumi saja diciptakan hanya melalui firman. Karena Dia maha kuasa, Dia hanya berfirman. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Dia, seperti Yesus yang kita kenal. Jadi mari kita memuji Tuhan. Ambil komitmen juga hendak memuliakan Tuhan selama kita hidup, dan juga bermasuk bagi Tuhan selagi kita ada. Yang berikutnya yang bisa kita lihat, dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu nanti bisa baca, Dia membebaskan orang yang terkurung. Dia menegakkan keadilan. Kalau hari ini engkau merasa diperlakukan tidak adil, percaya Tuhan akan melakukan keadilan. Pujilah Tuhan. Dia juga membebaskan engkau yang terkurung. Mungkin hari ini engkau terkurung, terbelenggu dengan adanya persoalan, terkurung dan terbelenggu karena adanya masalah dalam kehidupan, atau terkurung dan terbelenggu karena apa? Karena sakit penyakit. Dia sanggup membebaskan. Puji Tuhan. Muliakan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat selanjutnya, Bapak Ibu bisa sekali lagi baca nanti dalam bagian ayat ini, Dia memberikan roti kepada yang lapar. Kalau engkau merasa aku kekurangan, tetap puji Tuhan. Kenapa? Dia sanggup memberikan roti kepada yang lapar. Roti diberikan. Ingat tentang kisah bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Di padang gurun mereka tidak menanam, mereka tidak menuai, tapi mereka tidak kelaparan. Tuhan berikan makan daging pun mereka berikan. Tuhan berikan bagi mereka. Karena Dia Tuhan yang sanggup memberkati dan memenuhi kebutuhan umatnya. Ingat Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan di dalam Kristus Yesus. Iya kan? Allah kita maha kaya. Dia sanggup memberikan, dan seharusnya kita memuji-muji Tuhan dan mengagungkan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan Dia juga membuka mata yang buta. Tuhan menegakkan yang tertindas, tertunduk. Dan Tuhan juga menjaga orang-orang asing, yatim dan janda. Dan ayat 10 dikatakan, Tuhan itu Raja selama-lamanya. Tuhan itu Raja selama-lamanya. Jadi kalau kita memuji, pujilah Tuhan. Dia Raja untuk selama-lamanya. Dan saya katakan, seharusnya, sewajarnya, selayaknya kita memuji-muji Tuhan. Dan kalau diri kita mulai malas, mulai kita berargumen untuk tidak memuji Tuhan, katakanlah kepada dirimu, katakanlah kepada diri kita, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu yang hari ini, mungkin ada orang berkata, aku tidak mau ibadah hari ini, malas. Saya beritahu, Bapak Ibu, rubah keputusan itu. Ambil keputusan hari ini. Pergilah beribadah, ikutilah ibadah, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau akan melihat rahmat-Nya, anugerah-Nya, kasih-Nya mengalir di dalam kehidupanmu.
Kita perlu memberikan diri kita. Jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi tentunya bukan hanya sekedar bertemu, tapi karena kita mau beribadah kepada Tuhan dan membawa pujian kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Dia adalah Raja untuk selama-lamanya. Dia adalah pribadi yang membebaskan yang terkurung. Dia adalah pribadi yang memberikan roti kepada yang lapar. Dia adalah pribadi yang menegakkan keadilan dan melakukan hal-hal yang indah, membukakan mata yang buta dan menegakkan orang yang tertunduk. Mungkin hari ini engkau merasa tertunduk, lemah, merasa tidak mampu. Tapi saya beritahu, angkat wajah kita, pujilah Tuhan, dan dengan demikian Dia akan meninggikan kita, mengangkat kita dari segala pergumulan persoalan kita, karena pertolongannya selalu ada bagi kita. Itulah sebabnya pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu ambil komitmen, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dan kalau masih ada kesempatan untuk beribadah, beribadahlah kepada Tuhan. Kalau ada kesempatan untuk memuji Tuhan, memujilah Tuhan. Suatu ketika Bapak Ibu, saya mengalami suatu gangguan kesehatan, yaitu suara saya parau. Dan menyanyi itu, jangankan menyanyi, bersuara pun kesulitan. Dan apa yang terjadi? Saya terus berupaya menyanyi, bermain gitar dengan gak ada bersuara. Tapi saya berkatakan, saya mengalami pertolongan Tuhan sehingga mengalami pemulihan di dalam kehidupan saya. Dan saya mau mengatakan, banyak sekali orang-orang yang di dalam keadaan kesulitan, keadaan terdesak, mereka memuji-muji Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Ingat tentang kisah Paulus di penjara Filipi. Di saat mereka di penjara di sana, apa yang terjadi? Mereka memuji Tuhan. Saat itu terjadi mujizat. Dan saya mau katakan, mari kita memuji-muji Tuhan, karena ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam penyembahan, dan kita percaya juga yang terbaik adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk dipuji. Tentunya kita memuji Tuhan bukan mengejar mujizat, bukan mengejar kuasa, bukan, tapi kita memuji Tuhan karena Dia adalah Raja untuk selama-lamanya, layak untuk dipuji, layak untuk disembah. Kiranya pada pagi hari ini urapan, pujian, penyembahan dalam roh Allah menguasai kehidupan setiap Bapak Ibu, dan berikan semangat untuk beribadah kepada Tuhan, diberikan antusias untuk memuji-muji Tuhan, dan mengambil keputusan, ketetapan dalam kehidupan kita, tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, tetap bermazmur kepada Tuhan selagi kita ada, selagi kita masih hidup di dunia ini. Dan katakan kepada diri kita, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan pagi hari ini saya katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, beribadahlah kepada Tuhan hai jiwaku. Dan dengan demikian rahmat anugerahnya mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, dan mari kita ambil keputusan memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan selagi kita ada. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sungguh rahmat anugerah-Mu, kebaikan-Mu tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Hari ini melalui firman Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami, kembali memberkati kami, memotivasi kami untuk terus memuji-muji Tuhan dan senantiasa memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya ya Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah setiap kami, setiap saudara-saudaraku mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, memberikan semangat yang baru, antusiasme yang baru untuk terus memuji-muji Tuhan, untuk terus memotivasi diri, senantiasa memuliakan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang sangat baik, yang menegakkan keadilan, yang membebaskan orang yang terkurung, yang memberikan roti kepada yang lapar, dan juga membukakan mata yang buta, menegakkan orang yang tertunduk, dan juga Tuhan menjaga umatnya. Dan Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau mengatakan, juga menyatakan di hadapan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan selama kami hidup. Kami mau bermazmur bagi Allah selagi kami ada, karena Engkaulah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus pagi hari ini, berkatilah setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Jika ada di antara mereka dalam keadaan sakit lemah, Engkau juga Tuhan tolong, jamah dan sembuhkan. Di saat mereka memuji Tuhan, ada mujizat kesembuhan terjadi di dalam pujian yang mereka lakukan. Di saat mereka mengalami pergumulan, mereka terus memuji Tuhan, dan ada pertolongan, pintu terbuka dalam kehidupan mereka, seperti yang dialami oleh Paulus pada saat mereka di penjara. Penjara terbuka di saat mereka memuji-muji Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Engkau terus menolong, memberkati saudara-saudaraku, dan hari ini terus memberikan kami hati beribadah dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu dan bapak, saudara-saudaraku dikasih Tuhan,
Demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Mari kita terus memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika Bapak Ibu memiliki pergumulan dan persoalan atau diskusi tentang firman Tuhan yang akan kita bicarakan, kirimkanlah melalui nomor WA di podcast ini, dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mencari solusinya dan juga berdoa bersama-sama supaya Tuhan yang menyatakan mujizatnya. Dan jika Bapak Ibu diberkati Tuhan melalui renungan ini, tuliskanlah di kolom komentar berkat-berkat yang Bapak alami, dan juga kirimkanlah podcast ini kepada saudara-saudara kita supaya mereka juga diberkati Tuhan, bersemangat untuk memuji-muji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan diri kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan hari ini, Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Amin.